Blue Lock membawa harapan seluruh penduduk Jepang. Dengan ego mereka masing-masing, mereka bertekad akan menjadi yang terbaik di dunia. Langkah awal mereka adalah Piala Dunia U20, dan Nigeria menjadi rintangan pertama Isagi dan kawan-kawan. Pertandingan pun sudah dimulai. Seperti apa kira-kira jalannya pertandingan pembuka Piala Dunia U20 itu? Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasan Blue Lock chapter terbaru, yaitu chapter 313. Let's go! 愛漫画ってバイブスを感じてアニメの歌を一緒に乗ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に Blue Lock chapter 313 ini berjudul Pertandingan Pembuka. Di halaman pertama ada sebuah catatan editor yang berbunyi, "Dulu di tempat itu, di langit, Onazi memberi kami cahaya." Chapter kali ini sendiri diawali dari kilas balik masa lalu salah satu pemain andalan Nigeria U20, yaitu Onazi. Saat itu Onazi masih kecil. Di sebuah tempat di Nigeria, dia sedang bermain bola bersama teman-temannya di sebuah lapangan yang tandus. Dalam permainannya itu, Onazi melompat tinggi dan berhasil mendapatkan bola liar. Temannya berteriak, "Ayo maju Onazi!" Temannya yang lain berkata, "Selesaikan itu." Lalu lawannya yang menyaksikan teknik Onazi mengambil bola liar berkata, "Itu gila." Lalu dengan senyuman di wajahnya, Onazi langsung menendang bola yang dia dapatkan tadi. Saat itu Onazi menjadi cahaya dalam sepak bola bagi teman-temannya dan bahkan bagi negaranya juga, yaitu Nigeria. Setelah itu kilas balik berakhir dan kita kembali ke pertandingan pembuka Piala Dunia U20 antara Blue Lock Jepang melawan Nigeria. Dua orang komentator yang bernama Tereasa Atsuto dan Natsuki Harutaro sudah tidak sabar menantikan jalannya pertandingan pembuka itu. Mereka akan menemani penonton dan memberikan komentar menarik saat terjadi momen-momen penting dan krusial. Tereasa berkata, "Ya, kali ini pun saya, Tereasa Atsuto, yang akan menjadi komentatornya." Sementara Natsuki berkata, "Ini Natsuki, apa-apaan Piala Dunia U20 ini? Kegembiraan di pertandingan pembukaan sungguh luar biasa." Setelah itu Tereasa menjelaskan tentang peraturan turnamen, termasuk bagian grup dari Blue Lock Jepang yang berada di grup A bersama Prancis, Inggris, dan juga Nigeria. Tereasa berkata, "Di sini kita akan menjelaskan pertarungan untuk turnamen ini. Pertama, 64 negara peserta akan dibagi menjadi 16 grup, masing-masing berisi 4 tim dan memainkan turnamen round robin. 2 tim teratas akan lolos dari babak grup." Setelah itu Tereasa menunjukkan bagan 32 besar yang sudah memasuki sistem gugur. Tereasa berkata, "Dari sini 32 tim akan bertanding di babak berikutnya. Ini akan menjadi pertarungan sengit bagi era baru dengan total 128 pertandingan, termasuk perebutan tempat ketiga. Selanjutnya, selama pertandingan ini, seluruh pemain tidak terkecuali dari Nigeria akan diberikan earphone kecil dari perusahaan Mikage." Dengan nada sangat antusias, Natsuki berkata, "Wah, akhirnya dimulai. Ini gila, semakin seru." Tereasa kembali berkata, "Ya, sekarang mari kita buka jalan bagi masa depan sepak bola Jepang." Pertandingan pembuka yang menentukan reputasi, karir, dan masa depan para striker egois ini dimulai sekarang. Nigeria langsung menyerang. Gelandang serang mereka yang bernama Kuuso membawa bola dan langsung berhadapan dengan Isagi dan Rin. Tapi dengan mudah dia melewati Isagi. Rin yang melihat itu langsung mengejarnya. Kuuso mengamati situasi rekan-rekannya sambil mencari celah untuk mengumpan kepada rekannya. Dia berkata, "Yang terpendek dan yang tercepat. Jawaban terbaik adalah..." Lalu dia menendang bola ke satu arah. Rin mencoba menghadangnya, tapi bola itu melewati bawah kakinya. Reo pun saat itu berusaha menggapai bolanya, tapi dia tidak sempat. Hanya saja, di ujung sana ada Bachira yang sepertinya akan tepat waktu untuk mencuri bola itu. Tapi tiba-tiba muncul pemain sayap kanan dari Nigeria yang bernama Bero. Dia berkata, "Di sana ya." Lalu dia memotong bola yang mengarah ke Bachira. Dia membelakangi Bachira, lalu berbalik dengan cepat sambil membawa bola melewati Bachira. Bachira hanya bisa termenung melihatnya, karena gerakan Bero benar-benar cepat dan tidak terduga. Setelah melewati Bachira, Bero langsung memberikan umpan ke depan ke area kosong sambil berteriak, "Serangan cepat!" Aryu yang melihat jalur umpan itu berkata, "Jalur itu sangat berbahaya." Aryu pun langsung menuju area di mana bola itu diumpan. Tapi tiba-tiba Onazi datang dari belakang Aryu dan langsung melompat untuk memotong bola itu. Onazi menggunakan gerakan atau teknik yang sama persis seperti saat dia masih kecil dalam kilas balik di awal tadi. Onazi tersenyum sambil berkata, "Tidak masalah sama sekali karena ada aku di sini." Sementara Aryu hanya bisa berteriak kepada Aiku, "Ayo kapten!" Aiku langsung menghadang Onazi dari arah depan. Dia berkata, "Jangan kasar, aku tidak akan melakukan itu bro." Tapi
Tapi Onazi langsung bereaksi. Dia mulai mencari celah kosong di gawang dan dia berhasil menemukannya. Dia berkata, di sana, itu terbuka. Saat dia diapit oleh Aiku dari depan dan Aryu dari belakang. Dia menendang bola dengan posisi tubuh yang bisa dikatakan tidak dalam situasi bagus. Tapi dia masih bisa menendang dengan presisi ke arah pojok kanan atas gawang Gagamaru yang terbuka. Hanya saja, Nico muncul dan menahan tendangan Onazi itu dengan sempurna menggunakan kepalanya. Nico berkata, aku langsung menutup celah itu. Ini adalah aturan pasti dalam penentuan posisi. Onazi terkejut, tapi dia tersenyum sambil berkata, wow, luar biasa. Lalu Karasu berlari ke arah bola liar itu sambil berkata, kalau begitu. Kemudian Karasu mengambil bola dengan dadanya di antara kedua pemain Nigeria. Setelah itu dia tersenyum sambil menendang bola ke depan. Dia berkata, ayo kita mulai, Blue Lock yang sudah terlahir kembali ini. Terasa sang komentator berteriak, wow, serangan balik dimulai. Sedangkan di depan, Hiyori berhasil menerima bola umpan dari Karasu. Sang komentator berkata, bolanya di Hiyori-yo. Hiyori berkata, ya, terima kasih. Setelah itu Hiyori langsung mengoper bola itu menuju garis depan. Sang komentator berkata, sekelompok kecil pemain dengan cepat mencapai garis depan. Dan Rin lah yang saat itu berhasil mendapatkan bola umpan dari Hiyori. Rin langsung menggiring bola dan melewati dua pemain Nigeria. Sang komentator berkata, wah, itu si Rin menerobos. Tapi saat itu ada pemain bertahan Nigeria yang bernama Oboabona yang bersiap menghadang Rin. Mereka pun saling berhadapan satu lawan satu. Oboabona berkata, tidak boleh, berhenti saja di sini. Tapi Rin tidak peduli ocehan lawannya. Dia tiba-tiba menendang bola dari posisinya saat itu. Dia berkata, itu terlalu lemah. Bolanya sudah aku tembak. Tembakan Rin itu mengarah ke pojok kanan atas gawang dengan lengkungan yang sangat gila. Tapi Onazi membaca tembakan itu. Dia melompat dan dengan refleks yang menakjubkan, dia berhasil menahan bola dengan sempurna menggunakan kaki kanannya. Tepat sebelum bola masuk ke pojok kanan atas gawang Nigeria. Onazi berkata, tenang saja karena aku ada di sini. Komentator terpana melihat blok Onazi itu. Dengan ekspresi terkejut, Teresa berkata, Onazi menghentikannya. Sementara Natsuki dengan ekspresi bersemangat yang dipenuhi rasa tidak percaya berkata, bagaimana dia bisa berada di sana? Ini pasti akan menjadi pertandingan pembuka yang sangat sengit dengan kedua tim yang berimbang. Saat itu kedua tim benar-benar bermain dengan luar biasa. Mereka saling menunjukkan kemampuan mereka masing-masing, baik dari segi penyerangan maupun pertahanan. Tapi setelah itu, sang protagonis kita menatap dengan penuh tekad dan ego yang kuat ke arah bola liar yang masih melayang di udara. Isagi berkata, tidak, transendensi telah selesai. Aku bisa melihatnya, sebuah visi kemenangan yang pasti. Saat itu Isagi sudah menyusun kepingan puzzle di kepalanya dan berhasil melihat masa depan di mana Blue Lock Jepang bisa membalikan keadaan dengan rencana yang sudah dia susun dengan mempertimbangkan segala aspek pasti di dalam lapangan pertandingan. Sehingga kini sebuah jalan menuju kemenangan sudah muncul dalam visi Isagi. Pertandingan ini memang masih jauh dari kata selesai, tapi cahaya harapan itu bukan hanya milik Onazi saat ini. Justru kini ada di tangan Blue Lock Jepang, tepatnya di tangan Isagi Yoichi. Chapter 313 pun berakhir di sana. Chapter 314 akan dirilis minggu depan dengan judul Nucleus atau Inti Sel. Bagaimana menurut kalian? Akankah Isagi benar-benar menemukan visi menuju kemenangan? Ataukah Onazi akan mematahkan visi itu dengan mudah dan membuat Isagi frustasi? Silakan tulis pendapat, asumsi, spekulasi, atau teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Blue Lock dan konten menarik lainnya hanya di Animangati. Kali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. 愛漫画ってバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に